Soalnya lagi kepengen Gus arah kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gek kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nek nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN ta opo. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Wong kula terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing napa. Sing kula terangno masalah penciptaan langit dan bumi nganti istilah Quran fisikratin Allah. Ayat. Masalah rezeki mun kula terangno wingi, pokoke ngendika Allah Taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki ini. Nggih niku pakem ngendika pangeran pokoke asal ana urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ate utang ran duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran apa? Kalau bolak-balik matur ke, pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak. Menunya cocok, seleranya cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurami itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kowe iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kok nak wis kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau boten nganti bodoh nganti ngoten. Pak, sampai udah pulau aja melok bodoh, Pak. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kafe. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Kulo bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Mutin. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mboten cerita. Kulo mboten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gak kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten nate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu gak kopi. Mari kecil. Nggak ngerti itu yang bojo nggih Gus ya Islam. Tujuan kulo itu supaya tidak mudah kecil.
Mau coba tiang-tiang, tak ada wong merantau nih buatam, gak ngergani wong lanang. Mereka bayangin bojone itu, dia ini teko pintu dibuka, wis masak, juga no kopi, kopinya anget, pokoknya segalanya serba nopo ideal versi ini. Lihat tua-tua bojone tetap turu, utawa angok, pusing. Akhirnya kecewa. Lo kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Misalnya kasus kula ngeten iki kiai ulama seneng ngaji sing ngrungokno agak sing ngaji agak iki giyok to. Nah kula gitu. Kula bayangno ngaji wis nglakoni perintah Allah, nyebarani umat Nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat dia semangat, sing ngaji agak dia semangat. Jadi sampai akeh ora pengaruh ya. Tanya-tanya ngaji saya dulu, cara sampai kan pancen. Ada terus ngaji agak, terus sopan santun, terus ramisoy gitu. Udah miso, dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ini kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi ujungnya lagi kepengen, Gus. Nara kesampaian kan belum. Sekarang potensi tidak kesampaian itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang tahu, kok bayang mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen Gus Nara kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nak nuruti selera ngono bojomu ya ora tahu bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN ta opo. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Piro-piro makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok mati tok napa Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malaysia. Ya pira-pira cek wong iki wujud. Kadang kok sisi tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kasih duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan sesuai tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Artine daripada salah sitok malah dianat. Nah ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh apa? Nah, itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njobo jare ning Malaysia mun rapi mati. Niku cara hukum seputi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rapi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rapi ra usah tidak. Lah kula rapi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge seputi wah mate. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal di Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia sing pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritane Bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling jangan poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan iso nikah. Padahal dia lara ati kepengen posisi dipegat. Nah, prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa. Macam-macam. Ini terus turun jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu rapi menang. Nah, dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang bukan kurang megat pulau. Jenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terus pegatan masuk tu pengen apa? Ini kalau nak dipegatan nasib pulau jelas khusus rapi menang. Nah sama ngepen nasib jelas tawarai, tapi kudu ana pulau lama, dan mana ana lama. Maksudnya nasib pun jelas kok pengen ora, pengen uripe sampean enak tentrem iki. Iku ora usah ngenteni payu rabi meneh, ora usah ngenteni dipegat. Saiki juga sampean yakin rahmate Allah. Kowe uji terlantar bojo iku dadi amalem dadi ganjaran. Kowe menderita di dunia ya dadi ngamalem dadi ganjaran.
Semula saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira ora usah. Tenan Gus kula keganjaran yo tenan. Marah. Lah kowe misale aku sebagai ulama nyarono kowe esuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Monggo kire. Wis mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau mak arep dipegang ora di wong liya. Ngono iku yo ora mesti ngono. Saiki sing lara kowe lagi sito. Yen arep-arep wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Niku sowan kula mbek kakake kula kancane. Dene kakake mbek adike gitu, wah kula tentrem Gus. Lah mulane iki nak sowan aku, takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial yo melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat terus ngeluh. Jadi padha ngeluh ya contohkan apa? Kiai kalau ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Ada ulung gemu boten. Kada butuh hilang. Di masalah mana diceritani apa? Salah itu anake, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan? Nah, mari dadi ulama nggih. Kula ora nyerang wonten konsultasi tak takoki. Sampeyan nganggep kula sebagai tokoh sosial napa ulama? Sebagai ulama tak jawab kalau ulama. Lah anak sosial jawaban kula luwih gampang, beruang itu masalah. Titik. Menteri Keuangan itu masalah nanti direwangi orang Amerika kok meneh. Dirimo kita malah buyute napa? Wong sing gagah-gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan ndak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ketika hikam, andaikan manusia itu memahami al-manhu, artinya satu pencegahan rezeki, adal-manhu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten sampai yang karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah ben Malioboro ora sida mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, ra sida lunga iku artine jelas aman. Jelas aman nek potensi tabrakan ketake masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dadi redo lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe. Agak beres sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok kan. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampean dunyane. Nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak marung kesampean iso begem duwe dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok digurui blok kok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal manu ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi wal basti, baik Allah saat mengekang atau saat memberi ku adal manu ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja, kalau orang di pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nah di pengaruh jadi ini, tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan ada di pengaruh, berarti keadaan apa? Umat. Misalnya, ngotot mau. Nah orang suka sombong, malah bener kan? Wong suka sombong biasa ngelajan aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira akan utang deh. Nak rukun malah langgar. Mane sombong wong suka baru kan wong larat. Mergo wong larat iso menghujat dekne mergo sombong. Ada rukun kira iso hujat nang utang. Pak, ya aku pengen ngotot maksudnya. Artinya kayak orang melarat, orang suka sombong. Alhamdulillah kok sombong jadi aku ora kepikiran utang. Gampang kok.
Jadi gak usah ruwet ngadepi urip betul sana apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal juga, orang kenal alhamdulillah, orang ada potensi apa? Kan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari apa? Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi tak jadi wong wedok wae sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbal ini, Pak. Jadi ngendikane pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tasduk nabil qaul. Faya tama alladzi fi qalbihi napa. Mas. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Lian niku saudara bunder tua teman-teman kok bojone Nabi sallallahu nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala taqdona bil qauli. Ini taqaitunna fala taqdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya rono ben amit-amit. Wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham lho, Pak? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit kok sampean ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan tadi zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana yang ada multi level orang ini? Jadi malah ruwet. Buat pakai aneh seronok wajib menang. Jadi besar. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan. Fala tak nana. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane faya tama allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku pun mesti tahe pangeran faya tama allazi fi qalbi napa? Mesti wong-wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Jadi ini kan sopan. Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikuna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, ya menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikuna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona bilko. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wedok ora dari diskriminasi, seruat. Iku mbok hukum konti, ora asal usule, pokoke ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa, itu kan diskriminatif. Ngomong wedok jadi imam, setengah-tengah imam itu makmumnya kan biye, paham ya? Makmumnya kan. Ya kan ada solusi nih Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene, sakit yang peke, terlalu banyak potensi solusi. Gus soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah ngimami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam, itu imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir, mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan sah jadi imam. So, kalau sering diskusi yang jil, apa memang tidak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan lelaki kan sama. Ya silakan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani baik kelahiran di tengah jalan.
Ruwet juga Bapak. Ya kok orang gawe pekiye kok usul.